Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali aku bisa buat video lagi. Dalam video kali ini aku mau cerita tentang sahabat pena Kartini. Namanya adalah keluarga sepasang suami istri, Oving. Siapa sih Oving? Mr. Oving dan Nyonya Oving. Di dalam surat Kartini yang ditulis di dalam bukunya yang dirangkum oleh Apendanon, itu ada 8 surat yang berkirim surat dengan Oving Sur dan Tuan Oving. Jadi Tuan Oving itu adalah seorang asisten residen di Jepara. Kemudian Nyonya Oving Sur itu adalah istrinya Oving Sur yang tidak memiliki anak. Jadi Nyonya Oving itu merasa kesepian gitu ya di Jepara karena jauh dari peradaban lah, istilahnya seperti itu. Makanya untuk menghibur kesedihannya dan kesepiannya, Nyonya Oving itu sering sekali main ke kediaman Kartini, atau sebaliknya Kartini juga sering ke kediamannya Nyonya Oving untuk untuk belajar menulis, karena Nyonya Oving itu juga penulis di salah satu majalah Holland Slely. Kemudian Kartini juga berkenalan dengan Stella, kemudian Nyonya Nelly Van Cole itu juga karena Holland Slely. Yang memperkenalkan Holland Slely itu adalah Nyonya Oving Sur. Di dalam suratnya, setelah Nyonya Oving Sur dan Tuan Oving dipindahkan ke Jombang sebagai asisten residen Jombang, Kartini sangat sedih sekali karena beliau merasa kehilangan ibunya seperti itu. Dan makanya setiap kata-kata dari surat Kartini itu ada rasa sedih seperti itu. Kehilangan sosok seorang ibu yang dicintainya. Kartini memanggil Nyonya Oving Sur sebagai ibu ya. Kemudian di dalam surat Kartini juga sering curhat tentang masalah pendidikannya yang diterima oleh Dewan Majelis Rendah atau Tweede Kamer, yang mengabulkan permintaan Kartini proposalnya untuk sekolah di negeri Belanda gitu. Dan kemudian Kartini juga sedih karena proposalnya yang sudah diterima itu dihalang-halangi oleh Apendanon. Apendanon tidak menyetujui atau menyarankan bahwa Kartini tidak usah sekolah di Belanda saja. Karena kalau dilihat-lihat Apendanon itu punya intrik tertentu begitu ya, menghalang-halangi seorang perempuan Jawa sekolah di Belanda kan. Dan kalau perempuan Jawa sekolah di Belanda itu kan sangat tabu sekali. Berbicara tentang asisten residen itu seperti kalau sekarang bupati ya. Jadi aku ceritanya zaman Dendels itu pangkat seorang gubernur jenderal itu di bawah raja. Setelah Dendels berkuasa tahun 1808, kekuasaannya gubernur jenderal yang berada di Batavia itu di atasnya raja. Jadi raja dengan gubernur jenderal itu kalau duduk itu saling bersejajar gitu. Kalau sebelum Dendels kan ini raja, ini gubernur jenderal. Terus setelah Dendels berkuasa itu dirubah semua etiket, kebiasaan, tata aturan, dan masalah seragam. Dan diberlakukanlah PNS atau Ambtenaren untuk bangsawan bumi putra yang mempunyai kedudukan yang tinggi itu dijadikan PNS. Jadi Dendels itu setelah mengotak-ngatik semua aturan Jawa, raja itu di bawahnya gubernur jenderal. Di bawah gubernur jenderal ada residen kan. Residen itu kalau sekarang setara dengan gubernur. Kalau gubernur itu cakupannya luas, kalau residen itu cuma 5 kabupaten ya. Sekarang dipakai sebagai bekasnya residen itu dipakai sebagai plat nomor. Jadi biasanya tahu kan ex-keresidenan, contoh ex-keresiden Kediri, ex-keresiden Madiun, kan itu membawai beberapa kabupaten. Nah, itu. Kalau di bawahnya residen itu ada asisten residen. Asisten residen itu setara dengan bupati. Jadi kalau zaman Dendels itu asisten residen itu di bawahnya bupati,
setelah Daenerys berkuasa, asisten-asistennya itu di atasnya bupati. Jadi Daenerys itu mengubah tatanan Jawa menjadi amburadul. Terus kemudian kembali lagi dengan surat Kartini. Surat Kartini itu juga Surat Kartini itu juga mengatakan bahwa beliau mengkritik tentang orang Jawa yang suka dengan sanjungan, suka dengan gila hormat lah. Kalau umpamanya bangsawan kan selalu minta dipayungi dengan payung emas. Jadi orang dulu itu kalau umpamanya pergi keluar ya, atau orang Bumiputra keluar gitu, mereka memakai payung. Payungnya itu tergantung warnanya. Jadi warnanya apa berarti pangkatnya apa, seperti itu. Intinya bangsa Jawa itu gila kekuasaan juga. Jadi mereka itu menurut kritik Kartini dalam suratnya kepada Ovingsur, Nyonya Ovingsur, Kartini mengatakan bahwa orang Jawa itu gila jabatan dan malas. Kenapa malas? Mereka tidak mau bekerja dengan serius, tetapi mengandalkan jabatan dan gaji aja. Ya seperti sekarang masih seperti itu ya. Oke. Terus kemudian Kartini juga mengkritik orang Jawa yang gila sanjungan tadi, gila hormat lah, yang sekarang juga masih terjadi di Indonesia, karena itu juga sepertinya mendarah daging dari dulu ya. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.